Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Adam Prayogo ingin mepresentasikan metodologi penelitian bab 10 tentang penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Yang pertama, statistik itu dibagi menjadi dua, deskriptif dan inferensial. Deskriptif adalah gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi, yaitu tidak perlu uji hipotesis. Misal bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikolog. Yaitu deskriptif meliputi sentral tendensi, frekuensi, kategori, grafik, dan variabilitas. Yang kedua, inferensial, yaitu data sampel untuk menyimpulkan populasi generalisasi, yaitu perlu uji hipotesis. Uji hipotesis statistik meliputi satu hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel. Yang kedua, hipotesis asosiatif, yaitu dugaan tentang hubungan korelasional antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis komparatif, yaitu dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. Yang terakhir yaitu hipotesis kausal, adalah dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih empat terhadap satu DV. Yang selanjutnya, pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bahwa, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua, hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol HO adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif tidak tertolak. Uji hipotesis biasanya digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima, atau tidak layak, tidak masuk akal, atau harus ditolak. Uji hipotesis biasanya yang diuji adalah hipotesis nol atau hipotesis HO, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya HA. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, nominal, ordinal, atau interval atau rasio. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, nominal, ordinal, atau interval rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non parametrik. Untuk data interval atau rasio biasanya menggunakan statistik parametrik. Hipotesis terarah, yaitu hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut. Selanjutnya, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif meliputi interval rasio, ordinal, dan nominal. Untuk interval dan rasio memiliki hipotesis total HA-IQ. Contoh hipotesis total min IQ mahasiswa baru berdasarkan secara signifikan dengan 90. Hipotesis one tail HA min IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Untuk ordinal
Hipotesis A, urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Untuk nominal, contohnya hipotesis totalnya. Hipotesis A, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikolog. Untuk hipotesis Wantel selanjutnya, A, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikolog. Selanjutnya hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif meliputi 3 juga. Yang pertama interval, ordinal, dan nominal. Contohnya untuk interval yaitu hipotesis A, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikolog. Untuk hipotesis Wantel, hipotesis ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikolog. Untuk ordinal, contohnya hipotesis totalnya adalah ada hubungan yang signifikan antara rekening di report dan inteligensi pada mahasiswa prodi psikolog. Yang selanjutnya hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif digunakan untuk yang pertama membandingkan 2 atau lebih kelompok subjek dalam suatu variabel tertentu. Misalnya kelompok beda atau satu waktu. Yang kedua, membandingkan satu variabel tertentu dari 2 waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek, kelompok sama atau beda waktu. Hipotesis komparatif biasanya digunakan pada penelitian komparatif untuk membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen atau membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan 2 atau lebih dari 2. Contoh hipotesis komparatif untuk jenis data interval, contohnya hipotesis totalnya HA adalah perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Untuk hipotesis Wantelnya, HA mean IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa. Itu tadi contoh untuk 2 kelompok yang diperbandingkan untuk jenis data interval atau rasio. Selanjutnya contoh 2 data dari 1 kelompok. Untuk jenis data interval, hipotesis totalnya yang pertama HA adalah perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikolog ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. Untuk hipotesis Wantelnya, mean IQ mahasiswa prodi psikolog lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibandingkan ketika di semester 1. Yang selanjutnya contoh hipotesis komparatif 2 data dari 1 kelompok. Contoh jenis data interval atau rasionya yang pertama hipotesis total HA adalah perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikolog ketika di semester 1, semester 5 dan semester 8. Untuk hipotesis Wantelnya, mean IQ mahasiswa prodi psikolog di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika di semester 1 dan semester 5. Selanjutnya hipotesis kausal. Hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh 2 jenis data. Yang pertama jenis data dependent atau variabel DF, dan yang kedua jenis data independent atau variabel independen. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi atau sendiri maupun bersama-sama simultan. Contoh hipotesis kausal. Hipotesis kausal dibagi menjadi 2 uji. Yang pertama interval atau rasio untuk dependent variabel dan nominal juga untuk dependent variabel.
Selanjutnya yaitu contoh hipotesis kausal. Yang pertama adalah untuk jenis data interval rasio. Hipotesisnya ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikolog. Analisis statistik simple linear regression. Yang kedua untuk interval rasionya masuk ordinal atau nominal. Hipotesisnya ada pengaruh ranking support di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Untuk dependent variabel nominal 1 atau lebih 4, interval rasio ordinal nominalnya yaitu ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Atau untuk analisis statistiknya masuk ke logistic regression. Untuk yang 2 atau lebih 4, interval rasio ordinal nominalnya yaitu hipotesisnya ada pengaruh IQ, suku bangsa dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Selanjutnya dummy coding. Dummy coding adalah membuat seolah-olah variabel baru. Disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K-1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dummy coding dikotomi, yang kedua adalah dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi yaitu misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis. Maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1 sama dengan K-1 sama dengan 2-1, di mana saat input data tuliskan 1 sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Untuk contoh dummy coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis, yaitu menjadi karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Nah, untuk dummy coding disajikan beberapa tabel. Langkah dummy coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa empatnya tadi berbentuk ordinal atau nominal. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang bab 10. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.